Bicara tentang media, itu berarti mau tidak mau kita lihat ke konten, Gus. Ini banyak, karena variannya banyak, ada yang ya keagamaan, sosial, sampai pada konten dagangan itu ya. Tapi paling tidak gini lah, konten yang muncul di media, kalau kita lihat dari perkembangan Islam di dunia, itu paling tidak kalau kita tarik itu kan ada tiga golongan besar. Satu ekstrim kanan. Nah, ini yang fundamentalis, radikalis, dan intoleran. Yang satunya lagi ada ekstrem kiri. Sidi-sidi oleh. Pokoknya penak ning utek, penak ning weteng, penak ning sahwat melu. Ora penak tinggal. Jadi tugas kita bagaimana caranya supaya potensi critical thinking mereka itu tetap di tengah. Tidak miring ke kiri sehingga mereka liberal, sak penak EDW, bahkan bisa sekuler, ini bahaya. Dan supaya tidak miring ke kanan. Ini harus kita jaga betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, alhamdulillah saat ini saya bisa kembali muncul di tengah-tengah panjenengan semuanya, kembali muncul untuk memberikan inspirasi, memberikan sesuatu yang semoga saja bisa diambil manfaatnya. Dan kali ini saya bersama dengan tamu yang istimewa, karena dulu beliau ini pernah jadi rois am saya di Pondok Pesantren Lirboyo. Alhamdulillah kemudian bisa bersama beliau. Beliau adalah Ustadz Hadi Wibowo, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam itu aslinya. Sampai naik dewe. Kalau plesetannya macam-macam. Oke, Pak. Ada SPD Sarjana Peteng Dedet. Kalau SPD Sarjana Peteng Dedet, maka MPD Magister Peteng Dedet. Berarti dedetnya semakin peteng gitu kan? Magister ya kalau. Magister ya. Tapi magister urusan dedet-dedet gitu. Alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau. Ini merupakan salah satu kesempatan yang langka, karena beliau di tengah-tengah kesibukannya bisa memberikan sedikit waktunya untuk ngobrol bareng dengan kita semuanya, para generasi Nahdlatul Ulama, karena beliau ini merupakan salah satu penasehat generasi muda Nahdlatul Ulama Pekalongan Raya. Rekomendasi dari aduh, rak beres. Iya. Baik, para pemirsa, langsung saja, karena kalau kelamaan kita ngobrol khawatirnya panjenengan semuanya kuotanya telas. Kuotanya habis, maka kita langsung berbicara kepada tema yang sudah sekitar 2 hari yang lalu kita share di Facebook, yakni tentang generasi muda NU di era globalisasi media. Ini menjadi penting kita bicarakan, meskipun sebetulnya agak telat, Kiai. Agak telat. Kenapa agak telat? Karena globalisasi media ini sudah lama tumbuh. Betul. Dan eranya kita ini sudah sebetulnya kalau dibandingkan dengan Jepang sudah era 5.0, sementara bangsa kita ini masih 4.0. Tetapi meskipun telat, tidak apa-apalah, kita dalam rangka watawasobil haq watawasobil sabr. Pertama yang akan kita bahas, enaknya panggil Ustadz Gus atau Kang? Hah? Kang aja enak. Kang ya? Kang. Rasakan Gus ini masih muda, jangan kayak Gus. Iku kuale iku masalah ini. Iya, kuale Mas. Bukan ada pengurusnya. Baik. Enaknya ya Pak aja lah, Pak lah. Enaknya Pak. Jenengan lebih tua dari saya. Meskipun wajahnya sama. Enggak tua aku deh. Aduh. Pak Adi, kita sekarang akan berbicara tentang generasi muda di era globalisasi media. Ini kemudian saya munculkan tema ini karena mengingat bahwa banyak sekali para pemuda-pemuda kita yang sudah istimewa. Pengetahuan teknologinya sudah istimewa, bahkan saya kalah dengan operator saya sendiri. Ini kan termasuk generasi muda yang luar biasa. Tetapi kemudian banyak generasi muda kita ini yang
peran dakwahnya kurang. Di kampung-kampung kita, kemudian kenapa kemudian Pekalongan disebut kota santri, sementara di tempat saya di sana, Kota di apa? daerah-daerah yang lain punya nama sendiri-sendiri, tapi Pekalongan lebih kepada kota santri karena memang jumlah pondoknya itu atau santri yang mondok di lokalan itu tidak banyak. Safi Akrom lah paling 800-900. Kalau di Jawa Timur kan pondok kan besar-besar. Ya. Santrinya 10.000, 24.000 seperti di Lirboyo sendiri. Nah, di Pekalongan pondoknya ada, jumlah santrinya sedikit, tetapi masyarakatnya santri. Kampung-kampung kita itu kan sering ada pengajian rutin. Betul. Seperti jenengan sendiri kan punya majelis taklim 25-30 majelis taklim. Kan Ya. banyak kan gitu kan. Nah, tapi sayangnya di majelis-majelis taklim itu tidak ada yang mendokumentasikan. Betul. Kesadaran untuk mendokumentasikan itu kita kurang, sehingga di media internet, di media massa, baik di Facebook, kemudian Instagram, YouTube dan lain sebagainya, seakan-akan itu NU itu tidak ada. Betul. Yang ada itu adalah di luar Nahdlatul Ulama. Maka kemudian ketika kita mencari hukum Maulid, itu semua munculnya bid'ah semua. Betul. Kalangan minhum. Nah, oleh karena itulah saya ingin saya mengundang panjenengan ini dalam rangka untuk memberikan inspirasi, bukan aspirasi, Gus Yakut ini. bukan aspirasi. Berawal dari jaketnya ini. Berawal dari jaket banser. Semoga saja nanti panjenengan jadi menteri. Amin murah. Iya, paling enggak lah bisa jadi menteri kan luar biasa. Nah, bagaimana kira-kira sebelum melangkah ke sana kita berbicara tentang pemuda dulu, Kiai. Iya. Nah, sudah biasa ngomong Kiai tadi nih ya. Pak saja. Ya, Pak. Nggak konsisten ini. Iya. Nah, bagaimana kita berbicara tentang pemuda dulu? Memang di dalam kitab itu kan ada beberapa kriteria umur. Syabab itu seperti apa, syekh itu seperti apa. Monggo Pak Hadi Wibowo untuk bisa menjelaskannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kiai Abdullah Khalid Ma'rufi atau Gus Ma'ruf Khan. Kalau dulu di pondok itu terkenal dengan Ma'ruf Khan. Ini teman satu angkatan dengan saya, bahkan satu kelas Gus nih. Satu kelas. Pernah satu kelas. Punya kenangan yang asik lah dengan beliau itu. Beliau juga rois nih. Rois dulu itu kalau nggak salah apa Gus? Mau'izatul Mukminin. Mulanya tukang ceramah. Ya. Kalau istirahat itu ya sering lagu India bareng-bareng karena memang nggak punya uang jajan. Malah Tanggal tua. Langsung saja ini kita bicara tentang generasi muda. Ini paling tidak kalau berdasarkan tema generasi muda NU di tengah globalisasi media. Ini paling tidak ada dua variabel. Ada dua keyword yang stressingnya kita tekankan di situ. Yang pertama adalah pemuda ini. Generasi muda itu, pemuda itu siapa sih? Ya, panjenengan layak ngaku pemuda itu kan harus ada definisi pemuda, kemudian nanti bisa menjamekkan dan bisa memanekkan yang di luar pemuda. Kalau dalam tataran syariat itu paling tidak ada batas. Muda itu paling tidak kisaran 20 sampai 40 tahun. Ya. Nanti ada di bawahnya itu level sobi, kemudian atfal, anak, juga ada mumayyiz, murahik, baru nanti syabab atau syabah juga nanti ada disebut dengan istilah lain adalah fatah ya dan sebagainya. Nah, di atas 40 tahun itu ada yang namanya kuhul, itu setengah tua. Dan baru yang sudah matang itu adalah syekh atau suyuh. Nah, yang kita bahas tracingnya di pemuda. Nah, pemuda ini di usia 20 sampai 40 ini paling tidak punya ciri khas atau khosois dari segi sisi fisik maupun psikologi. Dari sisi fisik ya jelas itu, apalagi pas matang-matangnya 40 tahun ya. 40 tahun itu fisik sudah begitu kuat. Kemudian cara berpikirnya juga mulai kritis, kepo, kemudian revolusioner. Makanya rata-rata Nabi itu diangkat menjadi Nabil dan Rasul usia 40. Nah, ini sangat memang sudah mencapai pada titik kematangan fisik maupun psikologi. Nah, cuma lah ini bagaimana ya strength atau
modal berupa tadi kekuatan pemuda ini kita hadapkan pada tantangan globalisasi media. Terus yang kedua adalah kita juga membahas media. Media itu bahwa media adalah ya apapun yang mampu mengantarkan kita menjadi wasilah pada tujuan itu, media apapun. Ya, entah itu media cetak, media elektronik, media dan lain sebagainya. Nah, cuma untuk membahas posisi generasi muda di tengah globalisasi media ini perlu kita takar dengan belajar kepada sejarah, sehingga kita harus flashback dulu, Gus. Dulu itu wong-wong nom zaman biyen lah bahasanya, pemuda-pemudi zaman dulu itu gimana, apakah juga semacam ini? Nah, kalau kita lihat dari based on history, dari dulu itu ketika NU berdiri tahun 1926, jauh sebelum itu ya yang saya lihat itu dari sejarah itu wong-wong nom itu ya, masyarakat mudanya itu sudah ada nalar kritis yang tinggi. Padahal kita lihat dari sisi dari sisi kondisi negara, satu, sedang dalam tekanan kolonial Belanda dan Jepang. Dua, infrastruktur itu juga sangat terbatas. Mau ke Kediri saja cerita dulu alumni Lirboyo mau tindak ke Pondok itu luar biasa. Naik kereta aja, kereta uap dan sebagainya. Kendaraan, jalan masih belum sebagus sekarang. Kemudian media terutama. Nah, media ini paling banter apa? Telegraf, kemudian televisi itu pun satu desa mungkin cuma satu. Kalau sekarang kan sudah bisa menyentuh semua. Nah, cuma dari keterbatasan semua itu justru membuat nalar kritis pemuda zaman dulu terbukti ketika itu tadi kita bicara tentang NU. Jauh sebelum NU berdiri itu sudah banyak sekali organisasi embrional NU, ada Taswirul Afkar. Jadi zaman biyen ki sak sampean jenengan kula niki itu sudah memikir ki carane merdeka dari Belanda. Kemudian ada kabar bahkan ini sudah go internasional, ada kabar di Saudi Arabia ketika paham Wahabi ini sudah mulai merebak, tumbuh subur di Arab, ada wacana pembongkaran makam Nabi dan penghapusan 4 mazhab. Ini justru ketika ulama seantero jagat diam, justru dari kalangan muda Nahdlatul Ulama, berarti belum ada NU itu. Justru dari kalangan orang Sarungan, ya Picinan, Kokonan, ya dari Jombang asli yang mulai berani speak up. Ini kan berarti memang kalau kita lihat ya perbandingannya, kalau kita komparasikan ketika media itu begitu sempit ya, terbatas, tapi justru mampu mendongkrak semangat untuk bernalar kritis, responsif terhadap kondisi saat itu. Terbukti Mbah Hasyim akhirnya ngutus siapa itu? Mbah Abdul Wahab Hasbullah untuk menjalankan Umrah Hajj di Mekah. Dan sukses. Saya lihat itu ternyata Mbah Abdul Wahab Hasbullah itu kelahiran 1888, Gus. Berarti ketika NU berdiri usia beliau baru 38 tahun. Isih muda. Mbah Bisri Sansuri itu kelahiran 1886. Artinya ketika NU berdiri itu berarti pas umur 40. Yang saya itu yang sudah sepuh yang Mbah Hasyim Asy'ari itu kelahiran 1871. Berarti 55. Intinya kalau kita lihat sejarah itu luar biasa. Jadi tingkat critical thinking-nya itu ya, berpikir kritis bahkan sampai pada taraf metakognitif itu sudah tinggi, terjepit dengan kondisi yang serbat semacam itu kalau kita belajar dari sejarah. Lah baru setelah itu kita ke sekarang perkembangannya bagaimana. Nah, dari yang dulu serba terbatas, nah, di N itu kan ada kaidah al-muhafadzah al-qadimi sholih wal akhdhu bil jadid asla. Jadi suatu yang lama itu tetap kita lestarikan, cuma masih menerima inovasi-inovasi baru untuk dikembangkan. Nah, muncullah sekarang banyak media. Nah, ini yang seharusnya kalau kita takar dari skala yang dulu itu serba terbatas tapi sudah berpikir internasional, harusnya dengan media yang semakin macamnya itu makin banyak, harusnya ya kelas jenengan ini ya, pengasuh Pondok Pesantren Syafi'i Akrom, kemudian generasi muda juga termasuk saya sendiri ini punya tanggung jawab moral, harusnya lebih meningkat. Sementara itu Gus. Menarik. Jadi memang tantangan kita ke depan ini memang luar biasa, tetapi tidak
yang harus kita antisipasi juga banyak, Pak Hadi. Bahwa remaja sekarang, para pemuda sekarang rata-rata sudah pegang HP semua. Ya, tetapi mereka kadang-kadang tidak bisa membedakan dalam hal pemakaian itu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Yang akhirnya akhir-akhir ini muncul media itu lebih kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, hanya sekedar senang-senang semata. Contoh, aplikasi TikTok itu banyak sekali yang memakai itu kan. Saya tidak punya. Betul, saya tidak punya TikTok saya. Tapi cek istri Gus, istri. Tidak ada. Oh mantap Gus. Tidak ada. Ini yang kemudian kembali harus disadarkan bahwa kita generasi mudanya banyak di kampung-kampung, tetapi mereka tidak ke arah dakwah. Ya. Ini mereka butuh motivasi dari panjenengan. Enaknya gimana ini? Enaknya seruputnya. Seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Mas. Oh. Monggo. Namanya saja kedai, Mas. Ada kopinya. Kali ini nggak mantep. Kedai kok garing. Jadi begini, bicara tentang media itu berarti mau tidak mau kita lihat ke konten, Gus. Ya. Jenengan tadi bicara, saya tidak punya media TikTok, tapi jenengan juga nonton postingan TikTok. Bagaimana tidak nonton mau keluar sendiri di Facebook? Iya. Berarti mau tidak mau kita itu bicara juga tentang konten. Lah, ini banyak karena variannya banyak, ada yang ya keagamaan, sosial, sampai pada konten dagangan itu ya. Iya. Tapi paling tidak gini lah, konten yang muncul di media, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Kalau kita lihat dari perkembangan Islam di dunia, yang kata Nabi dulu, Nabi nanti dawuh bahwa sataf tariku umati ya, kelak umatku akan pecah jadi 73 golongan, dan yang satu itu selamat. Itu secara garis besar dari 73 golongan, itu paling tidak kalau kita tarik itu kan secara garis besar ada tiga golongan besar. Satu ekstrim kanan. Nah ini yang fundamentalis, radikalis, dan intoleran. Ora podo senggol bacok. Nah ini bahaya nih. Ini ya religius tapi kenemenen lah. Yeah. Ekstrim kanan, terlalu ke kanan. Terus yang satunya lagi ada ekstrim kiri. Kalau tadi sidik-sidik tidak boleh, harus kembali pada Quran dan hadis secara tekstual. Kalau yang satu ini malah aneh nih. Sidik-sidik oleh. Pokoknya penak ning utek, penak ning weteng, penak ning syahwat melu. Ora penak tinggal. Nah, tugas kita Gus selaku terutama jenengan kan katanya pengasuh ya. Penasehat ya. Penasehat KMNU. Lah ini, ngapunten, kita harus menjaga supaya tadi karena masa muda tadi yang saya sampaikan di awal punya karakter tingkat berpikirnya sudah pada nalar kritis. Ini harus dibimbing, pemuda harus dibimbing supaya supaya mereka tetap wasat, supaya cara pikir mereka, cara tindak mereka tetap wasat, tetap moderat. Khawatirnya saya dulu pernah jadi di kajian lah, tidak saya sebutkan sekolahnya ada, saya ditimbali oleh salah seorang guru agama, ibu-ibu itu. Pak Hadi tolong, jangan selaku ketua LDNU ini punya PR, ada apa? Di kajian itu ada siswa saya yang selama liburan semester Mas, jadi cuma 2 minggu itu. Siswa saya sebanyak kalau tidak salah 15 anak. Itu ketika libur malah bingung Mas. Nah, 15 anak itu adalah orang aktivis. Pinter Gus, pinter kritis, vokal semua. Ketika libur mereka kaget, karena biasa sekolah itu kan sibuk dengan kegiatan akademisi dan juga organisasi. Ketika libur bingung, mereka cari kesibukan. Di rumah tidak betah. Akhirnya mereka keluar lewat media ini juga yang jelas HP ini, cari informasi tentang kajian-kajian. Nah, ketemulah dengan kajian-kajian yang ekstrim kanan. 2 minggu libur, masuk sekolah tiba-tiba diam, menutup diri, tidak mau menerima orang. Menang gitu. Saya kumpulkan perwakilan saja dari kelas-kelas itu. Baru saya masuki dengan konten-konten Islam rahmatan lil alamin itu, Islam Nusantara. Ini berarti betul ini
Jadi tugas kita, terutama jenengan yang pemangku pondok pesantren dan penasihat GMNU, paling tidak piye carane, bagaimana caranya supaya ya potensi critical thinking mereka itu supaya tetap di tengah, tidak miring ke kiri sehingga mereka liberal sak penake dhewe, bahkan bisa sekuler, ini bahaya, dan supaya tidak miring ke kanan. Nah, bahasa kita yang mabuk agama. Nah, ini harus kita jaga betul. Nah, sehingga mau tidak mau karena kita bahas konten, nah konten itu juga berkutat ini yang berarti kaitannya dengan agama ya. Paling tidak karena aliran yang 73 tadi, kalau kita peras, kita ekstrak jadi 3 golongan, ekstrim kanan, moderat, dan ekstrim kiri. Mau tidak mau, konten keagamaan yang muncul di media sosial juga 3 itu paling tidak. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan moderat. Dan sayangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang banyak muncul yang ini, yang ekstrim kanan itu. Makanya tadi jenengan ya coba, apalagi nih sekolah-sekolah libur, kemudian juga pembelajaran daring. Saya juga prihatin Gus, saya ngampu anak di SMK Ma'arif Anutarto, SMK Ma'arif Anukacin itu. Ketika minta mereka cari referensi di media sosial, ngeri Mas. Konten-konten keagamaan cari di media itu harus didampingi betul. Kalau tidak, yang di searching pertama kali klik pasti yang muncul di urutan atas kalangan minhum. Nah, sehingga kita mau tidak mau tadi harus membendung mereka, mengarahkan mereka supaya potensi critical thinkingnya itu tetap berada di tengah moderat. Pertanyaannya adalah ketika bagaimana cara menjaga critical thinking mereka supaya tetap wasatiyah, sementara satu, kita jauh dengan mereka. Yang paling dekat kan orang tua. Nah, ini kita harus juga memberikan pemahaman bahwa peran orang tua ini luar biasa. Karena yang tahu setiap harinya kan mereka. Santri kalau masih di pondok, kita masih bisa ngontrol, Pak Hadi. Tapi ketika mereka sudah pulang, kita kan tidak bisa ngontrol. Ini juga PR yang berat, Pak Hadi. Ini bagaimana menurut panjenengan yang seperti ini nih? Orang tua ini loh. Berarti begini, memang masalah pendidikan itu ya kompleks ya, karena sebenarnya kan wajib pendidik mereka kan orang tua. Ya. Gitu ya. Satu itu. Kemudian karena mereka tidak mau dan tidak kober mungkin dan tidak tahu, limpahkan pada murabi atau mu'alim. Nah, pertanyaannya ketika memang mereka kembali lah, berarti gini, ya sesuai dengan pernyataan jenengan tadi, paling tidak ini yang menjadi tonggak perjuangan kita supaya suara kita itu bisa menembus tadi ya, betul-betul masuk ke sampai grassroots bawah, orang tua, orang awam. Mau tidak mau apa yang kita kaji di pondok pesantren Majelis Ta'lim harus kita buka dengan membuka ruang di udara ini kayak gini, online. Makanya kemarin juga saya juga sempat bersyukur ketika ada wabah pandemi sejak Rojab kemarin ya. Selain ada job berkurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana Gus? Ya. Saya bangga banyak kiai muda muncul. Mau buka kitab, jadi nggak hanya di bank, mau buka kitab, kemudian live streaming, itu salah satu hikmahnya. Sehingga mau tidak mau ya tadi, piye carane supaya mereka tetap di tengah wasat, ya satu-satunya tugas kita dan bagi para generasi muda yang satu yang ngaji itu. Di NU itu kan, kalau pemuda kan saya juga termasuk masih di Ansor, jangan juga di taraf Ansor juga, kemudian IPNU, IPPNU. Itu paling tidak tugas yang pertama adalah ya ngaji itu. Ngaji, kemudian yang kedua ngader. Ya Gus, awas jangan salah, ngader. Ya. Baru nanti kalau di Ansor ada ngaji, ngader, ngupo jiwa. Cari maisah untuk pengembangan ekonomi. Lah, yang ngaji ini yang penting ini. Ngajinya harus digenah nih lah bahasanya. Kemudian sumbernya juga harus valid. Nah, kita banyak sekali terjebaknya di sumber. Jadi ngajinya betul tentang keagamaan, tapi karena salah gerbang, nah kita akhirnya salah pemahaman. Karena salah paham jadi paham yang salah. Ya. Nah, semacam itu. Sehingga mau tidak mau tadi ngajinya ya paling tidak syariat ya. 3 pilar agama itu, tauhidnya kita luruskan. Jangan punya Husnul Hamidiyah, punya Umur Barohin, kemudian
syariatnya, fikihnya kita luruskan, kemudian juga tasawufnya. Nah, di luar tiga ini juga yang tidak kalah penting adalah ngaji amaliyah aswaja. Ini sudah banyak yang meninggalkan. Jadi strukturalnya itu belum matang karena apa? Kulturalnya jalan tapi tidak didalami. Si akeh loh Mas. Mereka keluar dari amaliyah kita karena tadi dibenturkan dengan minhum yang dalilin di dalilin di buktinya apa? Di Quran tidak ada. Iya. Nah, itu kayak gitu. Dan yang agak sulit itu adalah ngejak mereka ngaji. Anak-anak muda kita satu IPNU, IPPNU, apalagi musim liburan begini ini, berarti kalau mau kita ajak ngaji itu susah ya. Dulu pernah IPNU IPPNU jenggot lah, ngaji. Dulu bareng ngaji di sini, ngaji di sini, di luar, ya. Di ruang tamu, tak paceti semua lah. Yang penting sampai ngaji. Waktu itu awalnya kita ngaji aswaja, betul. Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah itu dari definisi NU kayak apa dan lain sebagainya. Bahkan setiap malam Kamis itu Ba'dal Isya, setiap minggu saya sediakan proyektor, jajan lah semua lah. Yang penting dalam ngaji. Tapi akhirnya berjalannya waktu, awalnya seket. Awalnya seket, lama-kelamaan jadi siji. Akhirnya bubar. Nah faktornya apa? Harus ditelaah. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Saya jadi terikat sama Gus Bak itu. Tugas kiai kayak jenengan berarti. Tugas kiai, pengasuh pondok, pengasuh majelis taklim itu PR ini berat loh Mas. Beri caranya nggak pengajian itu asik sehingga mereka tuh nggak mau repot maksiat. Karena rata-rata maksiat itu kan ya enak-enak. Yeah. Supaya mereka lupa dengan enak-enak tapi yang negatif itu berarti mau nggak mau kita harus merancang sedemikian rupa supaya pengajian itu asik. Ya salah satunya memang kayak gini Gus. Jadi saya podcast ini saya harap kelak saya juga bisa kayak gini. Bisa membuat podcast, kemudian konten-kontennya juga lebih menarik. Anak muda itu kayak cepet bosen Gus. Yeah. Cepet bosen kalau tidak diarahkan dengan konten penyegaran dan updating teori dengan kondisi sekarang ya mereka sudah cepet jenuh. Okay. Memang rata-rata kegiatan-kegiatan IPNU IPPNU kita itu hanya sekedar mohon maaf ya baiklah rotibul atos, rotibul kubro. Setelah itu sudah tidak ada penanaman faham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini saya butuh solusi gimana enaknya Pak. Itu memang jadi PR. Kan jenengan saya undang ke sini untuk menjadi narasumber. Kapan-kapan tak undang tadi. Ya tadi kalau kata Imam Ghazali itu berarti kita bahasan kita telaah, kita pahami dulu sumber masalahnya dari apa. Berarti ya paling tidak kita tandangi dengan ilmu. Kita tahu dulu penyakit itu hasil diagnosanya itu anak-anak satu tadi mudah bosan. Kemudian skema pengajiannya memang belum terstruktur. Ya ndak hanya di jenengan Gus. Di ranting manapun masih sama. Kegiatan masih geruda-geruduk belum ada isi. Sampai hatta fatayat muslimah sama itu. Sehingga mau tidak mau ini PR bagi para alumni pondok. Jadi tolonglah, ndak harus seminggu sekali. Mungkin kalau pertemuan seminggu sekali ya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali diisi dengan konten-konten keaswajan. Bahwa kita punya paham yang namanya tasamuh. Kayak kemarin kan kasus klise ya. Tahunan mesti bahas selama Natal ki kepriye. Terus metu tahun baru ki tuku trompet gugumi terus kayak gitu terus. Latah. Ini sangat menguras tenaga dan itu menurut saya sudah membuat kita semakin jauh. Jadi tadi kita punya manhajul fikri, kita juga tawasud, tengah-tengah tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tawazun, ngambil dalil akli, dalil naklinya juga seimbang. Jangan sampai kalau kita tidak ngaji ini akhirnya apa ya? Muncul kemarin yang sudah sekarang dibu itu. Menakrifi ulama, pokoknya kabeh sing wedi karo pangeran ya ulama. Wedhus bareng kena di ulama. Di ulama kan. Kemudian sampai naudzubillah saya sampai ya Allah ngerentes. Gara-gara pemahaman yang sempit akhirnya apa? Klepon jadi masalah. Iya.
Klepon jadi masalah, lagu balonku ada 5 jadi masalah, pohon cemara jadi masalah. Sejak kapan balon klepon punya agama? Itu kan sangat kan aneh tuh, maksudnya muncul-muncul saat gini. Terus kita juga punya ta'adul, proporsional lah, kita menempatkan suatu pada tempatnya sehingga nanti yang muncul keindahan. Kalau kita tempatkan suatu tidak pada tempatnya, ya semrawut, dolim. Nah, yang kemudian terakhir adalah kita juga punya paham yang namanya ini kebangsaan. Ini yang paling penting. Negara kita saat ini sangat memprihatinkan dari sisi ini. Kita diserang dari segi agama. Jadi banyak sekali orang-orang di atas sana yang mempropagandakan syahwat politik dengan menjual komoditi berupa agama. Lalu paling penak nih, wong awam ki nek digiringi dalilnya ini ya cepet payu. Sampo saja kalau dengan yang ada tulisan halal dengan tidak halal cepet. Nek sampo bangsane panganan, saiki kudungnya halal, Gus. Heeh. Kerudung ada merek halalnya. Halal disebut. Kan aneh itu. Lah ya. Pak dodolan mau jualan saja pakai halal-halalan. Lah ya. Sehingga itu tadi kembali ngaji, syariatnya dimatengi, kemudian ke aswaja dimatengi. Nah, ngaji kebangsaannya juga dimatengi. Iya. Dan yang juga perlu kita tingkatkan mungkin, mohon maaf, kesadaran para pengurus ranting Nahdlatul Ulama untuk ini menyisihkan uang lah, beli alat. Betul. Kayak gini modelnya. Ya, HP lah, apalah. Itu yang kita lemah. Mereka itu sampai korban jutaan rupiah. Betul. Gini Gus, jadi kalau ya saya lihat model, berarti pendidikan kita termasuk model di kita itu masih gini, levelnya masih level ya, entah di sekolah, majelis taklim, pengajian rutin, pengajian di panggung itu ya. Level kita itu masih pada level apa ya, transfer of knowledge saja. Kita masih pada taraf itu memindahkan saja. Tapi mereka itu sudah sampai pada taraf indoktrinal. Ada liko, ada tawajuh dan sebagainya. Kita ketinggalannya di situ. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita kecolongnya di situ. Sehingga banyak sekali generasi kita, ndak usah madrasah aliyah, ndak usah SMK dan sebagainya, lulusan pondok saja itu keluar sih masih bisa goyang, Gus. Iya, betul. Makanya saya sangat berharap, sebenarnya ya saya sangat berharap PKPNU raksasa, berarti pelatihan kader penggerak NU yang paling besar itu sebenarnya ada di pesantren, tugasnya dengan betul itu. Karena apa? NU itu kan dilahirkan dan dibidani di pesantren. Kiai yang berperan, santri yang berperan. Ini kalau kita lihat historis, mau tidak mau ya pengkaderan generasi selanjutnya ini juga di pesantren. Nah, cuma lah itu, saya juga kemarin dongeng sama Pak Kiai Sinten Niko Supe Pasteng Jawa Timur. Ini seharusnya kurikulum di pesantren adalah satu mapel atau mata ngaji, mata kajian khusus yang runcing ke aswaja. Yang saya lihat tidak termasuk dulu saya ngaji di mana-mana itu ya, bahannya sudah dapat Umul Barohin, sudah dapat Fathul Qoreb, sudah dapat Usul Hamidiyah. Tapi ketika keluar menghadapi kemajemukan kasus keagamaan itu masih bingung, Gus. Saya itu. Sehingga butuh ada PKPN baru masuk, baru sadar. Jadi loyalitasnya di NU masih. Ya. Semacam itu. Jadi jenengan ini berarti nih Pondok Syafi'i Akrom ini dan diikuti oleh pondok-pondok yang lain itu adalah ya, lebih menajamkan di pemahaman aswaja. Biar matang, lulusan sudah mantep. Dan tadi juga otomatis nggih, saya sepakat media ini diperbanyak. Jadi kalau kita mau bergerak bersama kan ya dari koin NU itu ya sudah bisa tumbas. Ya, bisa. Jadi dari koin NU itu kalau betul-betul jalan, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, ya bisa bangun rumah sakit, bisa bangun studio kayak gini. Mungkin kesadaran untuk ke sana, Pak. Betul. Kita berpikirnya masih terlalu sederhana. Terus ngaji-ngaji lah, orang usah disyuting Korea. Itu sudah tidak waktunya lagi sebetulnya. Jadi kadang-kadang ada orang berpikir, tolong ngaji saya ndak usah disyuting nanti riak. Yo, orang usah ngenteni engko wong sampean ngrasa riak wis riak. Kan begitu, Pak. Iya. Jadi, dan saya pikir sekarang sudah sudah bukan begitu lagi dakwah kita itu. Sudah ada
wes warawaya kayak gitu. Ya, referensinya samalah dari Gus Bahak. Gus Bahak pernah mengatakan bahwa Anda yang ahli tasrif ngomong kalau Anda ahli tasrif. Sonaya sunu sun-sunan nanti kan bahaya. Betul. Anda yang ahli tafsir ngomong saja kalau Anda ahli tafsir. Biarpun ahli tafsir di kelas kampung lah. Betul. Sekarang itu orang yang tidak tahu apa-apa malah menguasai media. Ya. Makanya kemarin itu ketika saya dapat share dari siapa ya? Sampai 2 minggu terakhir kemarin itu kita dari kalangan Nahdliyin itu kehilangan sebanyak 207 ulama. Oh ya. Apa itu toh? Ya. 207 ulama dari 110 pengasuh atau pengurus pondok pesantren. Ini belum yang dengan yang ini. Yang kecil-kecil. Betul, prihatin saya itu. Sedih. Seketika bayangan saya anak saya, Gus. Besok ngaji nih karo sopo itu. Kalau sampai salah ngaji dalam hadisnya itu ketika sudah tidak disisakan lagi orang yang alim, maka muncul subur seperti jamur orang-orang yang memberanakan diri dengan PD-nya ngasih fatwa sehingga dolun mudile itu ya kayak tadi itu. Sehingga tadi sudah wayahe kita berani speak up ya, media itu digalakkan, ngajinya juga harus tembus tadi karena tadi globalisasi media sudah tidak ada sekat ya. Bahkan sudah tembus antero jagat, harus kayak gitu. Maka saya harap pengajian-pengajiannya panjenengan nanti ada yang mendokumentasikan. Aku tahu nih Gus, lagi kira timnya. Lah ya, tim GMNO kajen atau bojong lah gitu kan dari pengurus ranting Pak. Iya. Di apa namanya? Di apa jenenge? Diberdayakan. Kalau saya ini baru 2 orang lah, satunya masih pulang. Tapi ngaji kemana-mana juga sudah kayak gini ya, live streaming kan? Saya tidak semuanya, hanya beberapa saja. Paling tidak kalau saya direkam, Pak. Ya. Karena kalau live streaming, ya itu tadi masalahnya adalah soal keuangan. Ya. Tapi paling tidak, dengan adanya konten YouTube, channel YouTube saya Kedai Bincang, saya bisa menampilkan para. Nah, memang begini Pak, saya itu memang punya cita-cita. Saya ngapunten, bisyarah saya ngaji itu habis gara-gara bikin ini. Karena saya pengen para cendekia Pekalongan itu tampil di mata dunia. Alhamdulillah sudah hadir di sini seperti misalkan Bapak Kiai Haji Hasan Suhaidi, Bapak Dr. Arif Hasanul Muna, generasi muda kita NU, ada Pak Abdul Azim, kemudian ada sesepuh kita kemarin Bapak Kiai Marzuki, termasuk panjenengan, alhamdulillah, termasuk kemudian Mas Luki Aditya, itu juga pernah saya undang, dan mereka adalah generasi muda NU yang saya pikir harus ditampilkan. Betul. Dan ketika konten seperti ini banyak, maka minimal jadi penyeimbang lah Pak. Betul. Supaya mereka punya penyeimbang gitu loh. Mereka yang nonton itu, oh iki loh sing NU, maka di belakang panjenengan itu kan jelas. Jelas. Identitas langsung. NU kayak. Apalagi jaketnya Apalagi jaketnya keramat ini. Keramat, dan yang pakai itu sekarang jadi menteri semua ini. Jadi menteri semua, ajib betul, masya Allah. Ya itu berarti Gus, intinya memang kendala kita itu masih harus menggeret. Berarti paling tidak priye carane supaya jamaah kita yang banyak itu kita giring menjadi sebuah jamiah yang tertata. Itu yang sulit. Nek cara komandane ngomong siap gerak ki sih ono sing ngadeg, ono sing lungguh, ono sing ngerokok, ono sing turu. Kita itu masih kayak gitu. Sehingga tadi suruh ngaji aja masih ada yang leha-leha. Priye carane supaya jamaah kita rubah secara bertahap menjadi sebuah jamiah. Terus gimana caranya supaya generasi muda terutama ini yang notabene-nya masih NU-nya itu NU biologis lah, masih turunan dari bapak simbai buyute itu, kita giring supaya menjadi generasi NU yang betul-betul ideologis. Itu harus, kalau sudah sampai pada taraf itu ya sudah, kita diminta uang cancut alimondo, kita diminta ngaji tampil cancut alimondo. Nah PR-nya itu kita masih proses ini, masih belum tertata dengan sistematis. Dan terbukti bahwa uang lebih dipilih daripada Nahdlatul Ulama. Semua ya, kan? Coba Gus. Alhamdulillah itu tombol ini TNU. Ya, alhamdulillah lah. Masya Allah. Si nyesek neng dodo Gus. Iya wancan itu Pak. Bukan hanya jenengan, saya juga sebagai warga di luar itu
saya juga di luar daerah jenengan, wilayah jenengan, saya juga aduh kenapa bisa seperti itu kan begitu. Sampai muncul ya yang loyal itu berarti Nahdien itu 35% itu kan prihatin berarti. Iya. Fenomena kemarin itu berarti memang ya tugas kita juga berarti perlu genjot pericarane supaya betul-betul ijo royo-royo serak katut bongsone ngono kuwi. Oke. Ya. Saya kira cukup Gus ini. Saya tunggu rilisnya, nanti saya tonton kan saya bisa ketawa-ketawa lihat jenengan. Ya, kita ngobrolin nggak usah terlalu serius. Lah, gitu kan. Yang penting semoga saja obrolan ini nanti bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Ya Allah. Bahwa Nahdlatul Ulama, kesimpulannya ini bahwa generasi Nahdlatul Ulama, generasi muda Nahdlatul Ulama harus kembali mempelajari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik, dan kita tumbuhkan dan kita dorong para generasi muda ini untuk kembali menumbuhkan, menggiatkan dan menampilkan di media massa, Instagram, Facebook dan lainnya konten-konten tentang faham wasatiyah, tentang faham-faham yang tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Betul. Demikian obrolan singkat saya dengan beliau Gus Hadi Wibowo, yang kita doakan satu saat bisa lebih bermanfaat. Amin amin ya Allah. Sehingga kemudian Nahdlatul Ulama bisa lebih merasakan sepak terjang beliau. Amin ya Allah. Demikian obrolan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.